Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Asti Febliza. Nah, pada pembelajaran online kita kali ini, saya akan membahas tentang problematika pembelajaran kimia di sekolah. Nah, apa materi kita pada pagi hari ini? Materi kita pada pagi hari ini yaitu identifikasi problematika pembelajaran kimia di sekolah. Nah, baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas dulu tentang pengertian. Nah, kira-kira saudara tahu nggak apa sih itu pengertian dari identifikasi? Nah, ini dia. Identifikasi adalah berasal dari kata identify yang artinya meneliti ataupun menelaah. Kemudian identifikasi dapat dikatakan sebagai kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari kebutuhan lapangan. Nah, sekarang pertanyaan besarnya adalah apa itu identifikasi problematika pembelajaran kimia? Baik, kita bahas ya. Identifikasi problematika pembelajaran kimia merupakan upaya mendefinisikan problem pembelajaran kimia dan membuat definisi tersebut menjadi sesuatu yang dapat diukur atau measurable. Nah, jadi gini, kita punya masalah. Nah, tapi masalah tersebut kita tidak bisa membuatnya itu mengungkapkan kesimpulannya secara terukur. Nah, bagaimana caranya? Kita harus mengidentifikasinya. Contoh, misalnya begini. Kita ingin tahu bahwa siswa itu bermasalah di kelas. Kita tahu bahwa siswa itu bermasalah di kelas, tapi kita tidak tahu seberapa besar sih permasalahannya itu. Nah, maka kita harus mengukur permasalahan itu sendiri. Bagaimana caranya? Ya, dengan cara identifikasi. Sehingga kita bisa mengukur seberapa persen siswa yang bermasalah sebenarnya di dalam kelas tersebut. Nah, itu ya. Kemudian apa tujuannya? Jelas, tujuannya mengetahui masalah yang terdapat dalam pembelajaran kimia. Kalau kita sudah tahu masalahnya, berarti kita dapat merancang solusi pemecahannya. Ya. Merancang solusi pemecahannya. Contoh misalnya ketika kita sudah mengidentifikasi bahwa siswa tersebut memiliki kelemahan dalam menghafal sistem periodik unsur, ya, nama-nama unsur-unsur dalam satu golongan ataupun dalam periode. Nah, itu masalahnya sudah teridentifikasi. Nah, bagaimana solusinya? Sebagai seorang guru yang baik, maka dia harus mencarikan solusinya. Apakah dengan membuatkan jembatan keledai, ataukah dengan menggunakan strategi-strategi lainnya, dengan games dan sebagainya, supaya permasalahan tadi bisa diselesaikan. Ya, jadi kita harus pandai merancang solusi ketika masalah tadi sudah teridentifikasi. Oke, selanjutnya, bagaimana cara mengidentifikasi? Bagaimana ya? Nah, identifikasi itu bisa secara langsung. Ada juga identifikasi secara tidak langsung. Nah, apa itu identifikasi secara langsung? Identifikasi secara langsung artinya kita mengumpulkan data, itu data primer. Apa itu data primer? Ya, data yang diperoleh langsung pada sumber data atau pada sampel yang akan kita identifikasi permasalahannya. Itulah data primer. Jadi itu merupakan identifikasi langsung. Misalnya tadi kita ngajar di kelas 10. Ngajar kimia tentang struktur atom. Ternyata banyak sekali siswa yang rendah nilainya. Maka ketika kita ingin mengumpulkan data tentang mengidentifikasi masalah apa sebenarnya yang terjadi ketika belajar struktur atom tersebut sehingga siswa mendapatkan yang rendah, maka kita kan misalnya membagi angket atau mewawancarai siswa. Nah, itu kita kan langsung mengumpulkan data pada objeknya langsung atau pada sampelnya. Nah, itu dapat dikatakan sebagai identifikasi langsung. Nah, kemudian ada lagi identifikasi secara tak langsung. Tak langsung ini mungkin sudah pernah kita lakukan ya, berdasarkan data dari orang-orang yang sebelumnya. Jadi dapat juga dari jurnal penelitian, atau misalnya kita ingin mengidentifikasi seberapa besar nilai UN siswa SMA kelas 3 tentang mata pelajaran kimia, peminatan kimia, seberapa persen permasalahannya, tentang apa saja yang bermasalah. Nah, itu kan kita nggak mungkin tuh mengidentifikasinya secara langsung. Kita dapatnya data dari data UN
ya, dari Kemdikbud misalnya, ya, atau dinas pendidikan kota dan sebagainya, tergantung dari sampel saudara. Nah, itu artinya kita mengambil data dari yang sudah tersedia. Nah, jadi mengidentifikasi, ya, dengan jalan mengambil data dari data yang sudah tersedia, itu dikatakan sebagai identifikasi tak langsung. Jadi apa perbedaan keduanya? Kalau identifikasi langsung, kita mengidentifikasi langsung kepada sampel yang akan kita identifikasi permasalahannya. Sedangkan identifikasi tak langsung itu adalah mengidentifikasi masalah-masalah yang ada atau mengumpulkan masalah-masalah yang ada dari data-data yang sudah tersedia. Jadi kita tinggal mengumpulkan dan mengolah kembali. Tapi sebenarnya sudah ada olahannya ya, jadi kita cuma sekadar mengumpulkannya saja. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita sudah paham ya bagaimana cara mengidentifikasi langsung. Apa saja instrumen identifikasi permasalahan tersebut? Nah, otomatis kalau kita mau mengidentifikasi harus ada instrumennya, alatnya. Alatnya itu apa? Nah, alatnya bisa dengan wawancara, bisa dengan angket atau kuesioner ataupun observasi. Wawancara, ya saudara mungkin sudah tahu wawancara, kita mewawancarai langsung siswa atau kepala sekolah atau apa saja sampel yang menjadi sampel dari penelitian atau identifikasi permasalahan kita tadi. Angket itu ada angket terbuka dan angket tertutup. Nah, kalau terbuka jawabannya bebas nih. Mereka bisa menuliskan sendiri jawabannya, terserah apa saja, sama seperti wawancara tapi dalam bentuk tertulis. Kalau wawancara kan kita direct ya, langsung kepada sampel yang akan kita uji, ngomong langsung. Nah, kalau angket kan biasanya melalui alat, baik itu sekarang sudah canggih ya, baik itu secara tertulis ataupun lewat online. Nah, kita bisa buat angket online. Jadi virus corona begini ini kita nanti buatnya angket online ya, karena lebih gampang karena orang semuanya serba online. Angket pun sudah bisa online. Wawancara bisa sih online, tapi kan biasanya kalau orang diwawancara itu agak terbatas ya, karena kita lewat telepon dan segala macam menghabiskan waktu. Nah, kalau angket kan bisa dilanjutkan kemudian, dan kapan dia ada waktu luang bisa dilaksanakan mengerjakan angketnya. Kemudian observasi ini turun terjun langsung biasanya dengan menyelidiki langsung, melihat dengan mengidentifikasi dengan menggunakan alat indera kita. Ini bisa juga ada lembar observasinya, jadi kita dibimbing untuk mengidentifikasi atau mengobservasi itu dengan menggunakan lembar observasi seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini yang paling penting. Bagaimana menyusun instrumen identifikasi permasalahan tersebut? Yang pertama, kita menetapkan masalah yang akan kita identifikasi terlebih dahulu. Harus ada masalahnya dulu. Bagaimana mungkin mengidentifikasi sesuatu tapi nggak ada masalahnya? Aneh ya. Detektif itu baru bekerja kalau ada masalah. Kalau nggak ada masalah ya apa yang mau diidentifikasi? Tentu kita harus tetapkan dulu masalah yang apa yang akan kita identifikasi. Jelas. Yang kedua, menentukan sampel atau objek pengumpulan data. Jadi kalau tadi sudah ada masalahnya, otomatis kita sudah dapat sampelnya kan, kemana kita mau mengidentifikasi. Nah, objek kita apa? Sampel kita siapa? Ya, sampel kita tentu apakah guru, siswa, sekolah, pemerintah, dan segala macam, orang tua siswa. Nah, itu adalah sampel atau objek pengumpulan data kita. Kemudian yang ketiga, menentukan instrumen yang akan kita gunakan. Yang tiga tadi, apakah dengan wawancara, apakah dengan angket, apakah dengan observasi. Banyak lagi instrumen lainnya, tapi yang biasa kita gunakan untuk mengidentifikasi masalah ini tiga itu ya. Kemudian menyusun butir pertanyaan atau pernyataan atau pertanyaan. Nah, karena kalau sampel kita besar nih, sebaiknya kita menggunakannya itu angket atau wawancara. Angket sih ya, kalau wawancara kan terbatas tuh. Kita harus one by one ya, direct one by one, ketemu langsung sama orang yang akan kita wawancarai. Nah, kalau angket dalam waktu yang bersamaan kita bisa sebar ke siapapun gitu. Mereka bisa mengerjakannya secara bersamaan kalau sampel kita besar. Kalau cuman kepala sekolahnya saja diwawancarai ya nggak apa-apa lah wawancara kan. Tapi kalau misalnya guru atau siswa yang rame, nah itu kan menghabiskan waktu tuh kalau wawancara satu persatu ya. Oke. Itu, nah kita langsung ya
ke poinnya. Aduh, virus corona nih bikin pusing. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, menetapkan masalah yang akan diidentifikasi. Nah, saya beri contoh permasalahan. Ini krusial banget ya sekarang, yang paling penting. Problematika pembelajaran yang diakibatkan masalah bencana non alam, yaitu virus corona di Riau. Nih, misalnya sampel kita di Riau, bisa saja se-Indonesia ya. Tapi ini di Riau dulu. Oke, contoh. Kemudian menentukan sampel atau objek pengumpulan data. Ini bisa guru atau pimpinan sekolah, ya, siswa, orang tua, pemerintah, terserah yang mana saja. Nah, sebaiknya kalau ingin mengidentifikasi seluruh sampel ya, kita ambil. Kenapa? Supaya representatif. Jadi tidak hanya kita berpatokan mengambil kesimpulan nanti itu hanya dari segi siswa saja, dari segi guru saja, dari segi orang tua saja, tapi kita harus mengimbangi dari seluruh objeknya, aspeknya, sehingga jelas sebenarnya apa permasalahannya. Belum tentu masalah bagi siswa itu akan sama dengan masalah bagi guru. Contoh sekarang, mungkin bagi guru yang senang pembelajaran online, kenapa? Karena mungkin ada sebagian guru yang memberikan tugas. Ada sebagian guru yang memberikan tugas tapi juga memberikan penjelasan. Jadi dia repot bikin video dulu, bikin yang lain dulu. Nah, itu kan setiap pandangan orang berbeda-beda. Ada siswa yang senang belajar online, kenapa? Dia disuruh nonton, mengerjakan tugas. Nah, jadi bisa bermain sambil belajar. Tapi ada juga siswa yang bosan. Nah, itu kan setiap orang beda-beda. Oke? Jadi sebaiknya representatif. Atau tidak hanya, jadi kesimpulan kita nanti betul-betul mewakili hati nurani ya, atau permasalahan yang sebenarnya gitu. Jadi kesimpulannya bisa digeneralisasikan ya. Oke, yang ketiga, tahapnya menentukan instrumen yang akan kita gunakan. Misalnya kita ingin tadi mengidentifikasi tadi ya permasalahan pembelajaran yang terkait akibat adanya virus corona. Nah, itu kalau pemerintah kan nggak mungkin ya kita kasih angket saat sekarang ini. Jadi harus ditinjau dulu. Kalau pemerintah, repot lah pemerintah ngisi-ngisi angket beginian ya. Jadi untuk skala kecil saja itu kita bisa. Karena kalau pemerintah kan harus ada administrasi yang harus kita selesaikan ya. Nah, menentukan instrumen yang akan kita gunakan misalnya ke guru. Guru itu bisa dengan angket ataupun wawancara. Ini bisa secara online ya. Kemudian ke siswa juga angket wawancara, ortu siswa juga, orang tua siswa juga angket wawancara. Ini sama saja, bisa. Tapi mungkin instrumen butir pertanyaannya berbeda-beda. Harus ditinjau baik dari segi aspek guru, ya guru gitu. Kalau untuk ke siswa ya siswa dari segi siswanya. Kalau untuk ke orang tua siswa ya dari segi orang tua siswanya. Oke? Selanjutnya, menyusun butir pertanyaan atau pernyataan atau pertanyaan, suka kebalik-balik saya baca ya. Langkah-langkahnya yang pertama, menentukan dulu indikator ya, menentukan dulu indikator. Oke, saya kasih di sini ya. Kalau ketika kita ingin menentukan indikator ini, kita harus tergantung dari ininya dulu, objek ya. Ini tergantung dari objek kita. Apakah objek kita tadi guru, siswa, atau orang tua siswa? Itu karena setiap guru, siswa, orang tua siswa itu akan berbeda-beda gitu ya. Nah, selanjutnya ada lagi yang kedua. Yang kedua itu adalah menentukan pertanyaan yang sesuai dengan indikator. Jadi kalau kita sudah tahu indikatornya apa, selanjutnya kita harus menentukan dulu ya pertanyaannya sesuai dengan indikator tadi. Oke. Nah, sekarang kita lihat, check it out ya. Oke. Oh, ini salah ya. Saya salah tulis tadi. Ini bukan angket terbuka, angket tertutup saja. Oke.
Oke, ini bukan angket terbuka ya. Contoh angket saja. Ini saya coret. Saya mencontohkan nanti angket tertutup jadinya. Kenapa saya tidak mau angket terbuka? Karena kalau angket terbuka ini kadang-kadang guru atau responden kita itu malas mengisi. Kenapa malas mengisi? Kan nulis-nulis tuh, banyak yang mau diketik walaupun secara online, tapi kan banyak yang akan diketik. Itu yang menyusahkan. Ya, harus memikirkan kata-kata yang indah untuk mengisi angket saudara. Jadi sebaiknya angket tertutup, jadi tinggal klik. Nah, selesai, contreng, selesai, gitu ya. Nah, dalam menentukan indikator, kita harus menentukan kira-kira pernyataan kita tadi itu akan, indikator yang kita buat tadi itu mewakili apa permasalahan yang akan kita ukur. Di sini saya membuat ada 3 indikator. Yang pertama itu ada kebijakan sekolah. Yang kedua ya ada kesiapan sarana dan prasarana, dan yang ketiga adalah kesiapan guru. Jadi 3 permasalahan inilah ya, 3 ini akan kita angkat menjadi indikatornya. Nah, dari 3 indikator tadi akan dibuat masing-masingnya pertanyaan. Saya buatnya dalam bentuk pertanyaan. Nah, kalau dalam menyusun pertanyaan agar mudah mengukur datanya, mengolah data, maka kita setiap pertanyaan itu harus ada, kan ada jawaban nih. Setiap pertanyaan itu pasti akan ada yang namanya jawaban. Nah, jawaban ini karena tadi angketnya adalah angket tertutup, maka jawaban itu nanti sudah disediakan. Kalau saya di sini contoh dari saya ya, itu saya ambil 3 pilihan jawaban. Kenapa saya pilih 3 pilihan jawaban? Ya, kalau banyak-banyak capek. Kemudian kita harus memikirkan jawabannya ya. Dan nanti mengolahnya juga akan lebih mudah juga. Jadi kalau pertanyaan yang paling kita inginkan itu kita beri poinnya misalnya 3, yang sedikit kita inginkan jawaban itu 2, yang tidak ingin kita tidak ingin responden menjawab itu berarti 1. Itu misalnya gitu ya. Oke. Kita lanjut next. Contoh pembuatan angket terbuka. Wah, ini salah lagi ya. Tadi saya rencananya memang mau angket terbuka tapi nggak jadi. Ini jadi angket tertutup. Oke, saya ini dulu ya. Saya coret dulu ini. Saya coret dulu. Terbukanya kita ganti dengan tertutup. Sorry, saya lupa mengedit PowerPoint saya tadi. Oke, lanjut. Indikator. Indikator itu ada, tadi kan ada 3 tuh. Saya contohkan di sini di slide ini hanya 1 saja ya. Indikator kebijakan sekolah saja. Ya, kenapa? Karena nanti contoh angket lengkapnya akan saya uraikan setelah ini. Oke. Nah, ini dia. Oke. Nah, sekarang ada indikator kebijakan sekolah. Oke. Ini saya erase dulu ya. Saya erase dulu. Hapus dulu. Oke. Gak lurus soalnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ada indikator kebijakan sekolah. Pertanyaan. Kira-kira saudara harus merancang pertanyaan apa yang berkaitan dengan kebijakan sekolah? Saya sudah merancangnya. Apa itu? Nih, contoh ya. Ini. Contoh. Apakah kebijakan yang diambil sekolah Bapak Ibu, apakah kebijakan yang diambil sekolah Bapak Ibu dalam mengatasi masalah kegiatan pembelajaran yang diakibatkan virus corona? Nah, ini adalah contoh dari pertanyaan pertama yang saya rancang, ya. Jadi ini angketnya tertutup. Kalau angket tertutup, nanti ada pilihan jawaban. Pilihan jawabannya apa? Nanti kita bahas ya. Saya tidak tulis di sini. Misalnya yang kedua lagi, apakah ya pihak sekolah memberikan dukungan kepada guru dalam melaksanakan pembelajaran online? Nah, ini juga
akan diberikan pilihan jawaban. Nah, bagaimana pilihan jawabannya? Saudara, kita bahas di would ya. Ini udah saya buat would-nya. Oke, go to example. Oke, di sini kita sudah melihat angket ya. Ini angket kita, angket problematika pembelajaran yang diakibatkan masalah bencana non alam virus corona. Tadi saya sudah mengungkapkan bahwa angket yang kita tulis adalah angket tertutup. Ini ya, ini angket tertutup. Angket tertutup. Nah, di dalam angket tertutup tadi sudah saya jelaskan bahwa pilihan jawaban akan tersedia. Nah, sebaiknya kalau dalam membuat angket yang perlu kita lihat, yang perlu kita perhatikan adalah buat judul dulu, terus kemudian berikan petunjuk bagaimana cara mengisinya bagi responden kita. Ya, karena ini angket online, nanti ini saya tulis dulu di Word, nanti tinggal di copy paste ke Google Form. Nanti saya ajarkan bagaimana cara membuat angket ke Google Form, tapi sebelumnya saudara harus buat dulu angket tertulis dulu, karena akan saya periksa. Setelah oke, baru saudara move to Google Form. Oke. Setelah dibuat petunjuk ya, saudara beri petunjuk. Ini petunjuk. Kemudian ada identitas responden. Oke. Kemudian ada identitas dari responden ya. Masukkan di sini identitas dari responden. Jadi ada identitas responden di sini. Ada nama, ini boleh silakan dilengkapi lagi. Nanti ada sekolah, ada mata pelajaran, ada nama mengajar. Karena nama mengajar itu juga akan mempengaruhi apakah pihak guru ataupun yang kita identifikasi itu berhubungan dengan keprofesionalitasan dalam mengajar. Oke. Nah, ini beda, ini karena responden kita, ini kebetulan angketnya ini untuk guru, ya. Makanya di sini identitas responden kita, ya, identitas responden kita itu adalah guru, makanya ada di sini mata pelajaran, nama mengajar. Oke. Selanjutnya baru kita masuk ke dalam penyusunan butir pertanyaan. Tadi sudah saya contohkan butir pertanyaan di sebelumnya, ya. Nah, di PowerPoint tadi. Nah, ini butir pertanyaannya. Di antaranya kebijakan sekolah. Saya tidak menjelaskan semuanya, nanti saya bagikan ya. Bagikan angketnya. Kebijakan sekolah yang pertama tadi butuh pertanyaannya, apakah kebijakan yang diambil sekolah Bapak Ibu dalam mengatasi masalah virus corona yang mempengaruhi kegiatan belajar mengajar? Nah, apa kebijakannya? Saya kasih pilihan jawaban, ini kotaknya terlalu kecil ya. Tadi pada saat saya menuliskannya itu besar. Ini kotaknya terlalu kecil. Jadi nanti nggak apa-apa, ini kan hanya di Word saja, karena mereka kalau misalnya secara offline bisa ya bisa, silakan gitu. Tapi zaman sekarang karena virus corona dan masa berlaku PSBB sehingga menyebabkan kita tidak bisa keluar, jadi lebih bagus online ya angketnya. Saya beri 3 pilihan jawaban, saya sudah sebutkan tadi. Ketika kita mengolah angket, yang paling diingat adalah jumlah jawaban. Ya, jumlah pilihan jawaban itu harus sama dalam setiap butir pertanyaan. Kenapa saya katakan seperti itu? Ini berkaitan dengan pengolahan data. Yang namanya sudah mengidentifikasi, tentu data harus diolah. Kalau nggak diolah, ngapain diidentifikasi? Oke, apa gunanya identifikasi? Ya, guna dari ya identifikasi, guna bukan identifikasi ya, guna dari pengolahan data itu adalah untuk apa gunanya kira-kira? Untuk menarik yang namanya kesimpulan. Bagaimana mungkin kita bisa menyimpulkan sesuatu kalau kita belum mengolah datanya? Oke, ini ya. Apakah kebijakan yang diambil pihak sekolah mempengaruhi pihak sekolah Bapak Ibu dalam mengatasi masalah virus corona yang mempengaruhi kegiatan belajar mengajar? Yang pertama, mengikuti kebijakan Kemendikbud untuk belajar di rumah secara online dan pemberian materi serta tugas melalui berbagai aplikasi baik itu WA, Google Classroom, Edmodo, Moodle, siaran TV belajar di rumah atau aplikasi lainnya. Karena sekarang pemerintah sudah menerapkan ada
belajar di rumah ya melalui siaran TVRI. Jadi itu ada jadwal-jadwalnya mulai dari PAUD, TK, SD kelas 1 sampai kelas 3, SD kelas 4 sampai kelas 6 sampai SMA ya. Kalau kuliah saya nggak tahu, kayaknya nggak ada ya. Oke, berikutnya memiliki kebijakan sendiri seperti memberi tugas kepada siswa secara tertulis dan siswa menyetor tugas ke sekolah dengan tetap mempertimbangkan kebijakan Kemdikbud. Nah ini sekolah punya kebijakan sendiri, memberikan tugas, nggak harus lihat siaran TV, karena kan sekarang kebijakan pemerintah itu lihat siaran TV kan. Nah, dan menyetorkan tugas ke sekolah dengan tetap memperhatikan kebijakan Kemdikbud. Jadi punya kebijakan sendiri. Saya tetap ngasih materi nih, materinya tetap dari guru, misalnya gurunya buat video, kemudian gurunya ngasih pertanyaan, dan pertanyaan itu diberikan, video itu diberikan via WA misalnya. Nah, tetap kebijakan, mempertimbangkan kebijakan Kemdikbud, yaitu suruh belajar di rumah dengan cara daring dalam jaringan alias online. Memiliki, yang ketiga pilihan jawabannya, memiliki kebijakan sendiri tanpa mempertimbangkan kebijakan Kemdikbud. Ini 3 pilihan. Nah, kalau nanti dalam mengolah data, saya inginnya responden jawab ini. Jadi nanti saya bisa kasih poinnya 3 kan. Ini 2, ini 1 gitu. Kalau mengolah data. Nah, coba lihat. Ini saya buat pertanyaan ini, jawaban ini sudah memperhitungkan segala sesuatunya ya. Jadi saudara harus memperhitungkan segala sesuatunya dulu dalam menulis atau membuat merancang pilihan jawaban, mempertimbangkan segala sesuatunya sehingga pilihan jawaban itu sudah mewakili perasaan dari para guru yang sekarang sedang lockdown ya, di rumah, nggak bisa kerja ke sekolah, semuanya serba online. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, move to question number 2 ya. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai kebijakan yang diambil pihak sekolah? Tepatkah, kurang tepatkah, atau tidak tepatkah? Jadi pilihan jawaban kita nggak harus apa ya? Kan sebagian besar angket tuh seperti ini ya. Setuju, sangat setuju, sangat setuju, setuju, kurang setuju, setuju, kurang setuju, sangat kurang setuju. Nah, kalau begitu kan repot membuat jawab pilihan pertanyaannya atau pernyataannya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena nggak itu yang kita inginkan kadang-kadang ya, sehingga saya berinovasi memberikan jawaban angket itu ya sesuai dengan pilihan jawaban. Tapi yang perlu diingat tadi, pilihan jawaban harus sama jumlahnya. Kenapa? Tadi itu untuk memudahkan dalam mengolah data. Kalau misalnya tidak sama, mengolah datanya akan susah. Kenapa? Karena kita susah mekuantitatifkan data kualitatifnya. Nggak bisa kita pakai satu rumus. Kalau yang satunya 3 pilihan jawaban, terus yang satu lagi 2 pilihan jawaban, yang satu lagi 4 pilihan jawaban, walau repot kita yang mana yang poinnya 3, yang mana poinnya 2, yang mana poinnya 1, atau pakai poinnya yes no question ya atau tidak, itu 1-0 misalnya. Nah, itu jadi repot ya. Sehingga kita harus mempunyai pilihan jawaban itu harus sama di setiap butirnya nih. Lihat nih pertanyaan ketiga juga. Apakah pihak sekolah memberikan dukungan kepada guru dan melaksanakan pembelajaran online? Ya banyak saya buat, ya sedikit, ya tidak gitu ya. Nah ini juga ada 3 pilihan jawaban. Artinya mulai dari soal 1 sampai 3 tadi sama semua. Coba saya scroll saja, saya tidak bahas semuanya sekarang. Nanti saudara silakan membaca angket yang saya bagikan. Nanti saya bagikan contoh angket dari saya sehingga saudara bisa pelajari sendiri bagaimana cara saya membuat indikator. Jadi ini untuk indikator kebijakan sekolah ya. Ini baru indikator kebijakan sekolah ya. Indikator kebijakan sekolah ini secara contrengnya. Nah, kebijakan sekolah itu ada 4 butir pertanyaan. Kemudian ada untuk yang kesiapan sarana dan prasarana. Ini saya
membuat ada 4 pertanyaan juga. Dan kesiapan guru itu saya ada buat 8 pertanyaan, tapi dengan memberikan pertanyaan, nah yang esai. Bu, bagaimana ini kok ada esai tiba-tiba? Tadi Ibu bilangnya buatnya harus seragam semuanya 3 pilihan jawaban misalnya. Ya, nggak apa-apa, ini just for resume. Ya, jadi for the conclusion. Jadi hanya untuk menyimpulkan. Kesimpulannya apa? Jadi kalau mereka baca begini, kita kan nanya pendapat kan. Ini kayak wawancara lah. Apa sarannya? Apa aplikasinya? Jadi nanti bisa buat kesimpulan sarannya itu sebaiknya begini. Secara rata-rata itu sama itu saran biasanya. Aplikasi atau metode apa? Karena kalau misalnya kita nggak membuat yang seperti ini, susah juga. Jadi ada 2 ya. Nggak banyak-banyak ya, tapi cukup 2 saja. Oke? Karena saya rasa ini perlu, karena setiap guru itu beda-beda, ada yang beda-beda mengajar mata pelajarannya. Kayak begini kan, kalau kita mengajar mata pelajaran kimia tentu berbeda. Ya, kalau ngajarnya bahasa Indonesia bisa saja dengan memberikan teks bacaan, nanti gurunya mencari bacaan atau menayangkan bercerita dan yang lain-lain, bisa ya kan, tergantung tema ya. Nah, kalau kita yang kimia bagaimana? Mungkin kita hanya memberikan anak-anak ini materinya, silakan dibaca buku halaman sekian-sekian. Nah, itu kan perlu penjelasan. Sehingga metode apa yang tepat? Nah, apakah dengan menggunakan video seperti yang saya buat sekarang, sehingga saudara bisa, meskipun jarak kita jauh ya, jarak dan waktu memisahkan kita, tapi saudara tetap bisa mendengarkan suara saya. Nah, saya pengen sih buat videonya itu ada muka saya, cuman kalau ada muka kan kelihatan banget kucel ya, karena kalau work from home ini everything you do at home gitu kan, semuanya saudara kerjakan di rumah, jadinya tidak sama penampilan di rumah dengan di sekolah, sehingga saya tidak mau merekam dengan menggunakan wajah saya di sini ya. Oke. Nah, kemudian ada lagi seperti ini. Nomor 6 nih. Ini juga mungkin akan jadi pertanyaan bagi saudara. Look at form number 6 ya. Manakah masalah yang Bapak Ibu temukan dalam menjalankan pembelajaran online? Ini boleh. Saudara mungkin mengira ada beberapa. Saya tadi sudah mencoba mau membuat 3 pertanyaan saja, 3 jawaban, tapi saya bingung karena masalah itu kan banyak. Saya kumpulkan masalahnya, ada 3 masalah. Selanjutnya baru saya buat pilihan jawabannya. Nah, pilihan jawabannya apa? Ini kan udah nih masalahnya 3 nih. Saya buat guru, aduh ketinggalan ini ya. Tinggal ya. Guru menemukan masalah pada poin 1, 2, dan 3 di atas. Yang pilihan jawaban kedua, guru hanya menemukan 1 masalah dari 3 masalah di atas. Yang ketiga, guru tidak menemukan masalah apapun. Nah, itu dia. Oke. Jadi, dari sini ya saudara akan bisa mengidentifikasi permasalahan yang terjadi akibat adanya corona. Oke, demikian penjelasan dari saya. Nanti saya akan memberikan tugas kepada saudara untuk membuat angket yang serupa. Mungkin kalau angket yang bagian ini bisa adopsi dari saya atau mau menambahkan, tapi kan ini baru dari segi aspek guru. Ada lagi dari tadi aspek orang tua siswa dan siswanya belum dibuat angketnya. Jadi saudara bisa merancangnya sendiri, mendesain sendiri angketnya, membuat butir pertanyaannya, pilihan jawabannya, indikatornya apa. Ingat, indikator itu bagian besarnya. Jadi nanti ketika membuat kesimpulan ya, saudara bisa membuat kesimpulannya dari aspek misalnya sarana dan prasarana itu 50% guru menyatakan kurang. Nah, atau termasuk ke dalam kriteria kurang baik misalnya, atau sangat baik, atau sedang gitu, baik saja. Nah, itu kita bisa menyimpulkannya dari segi aspek gitu, tidak satu persatu dari butir pertanyaan. Itu gunanya kita kenapa membuat suatu indikator. Oke, demikian penjelasan dari saya. Tunggu tugas dari saya after this. Nah, nanti saudara bisa lihat di Moodle saudara apa tugas yang akan saya berikan dan kapan submission submissionnya berakhir. Oke, sampai kapan. Oke, tugas harus saudara
submit ke Moodle-nya. Demikian penjelasan dari saya. Jangan lupa nanti juga saya di pertemuan selanjutnya, setelah saya menerima semua tugas saudara, saya akan menjelaskan bagaimana cara menyalin yang dari wood seperti ini ke dalam angket online alias Google Form. Oke? Demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali di Belajar Online bersama Asti Febliza alias Bobaf.